teman-teman semua, welcome back to Easy to You. Balik lagi di sini dengan aku Kia, dan kali ini kita akan membahas mengenai orang yang pertama kali melakukan operasi transgender. Kisah Lily LB, yaitu orang yang pertama kali dikenal untuk melakukan transgender yang ada di dunia. Tapi kita nggak tahu juga ya teman-teman, ya mungkin sebelum dari Lily LB ini ada sosok sebelumnya. Mungkin bagi kalian yang tahu ada seseorang sebelum Lily LB ini, kalian boleh komen di bawah. Tapi kali ini kita akan membahas kisah Lily LB di Ceria Cerita Bareng Kia. Oke teman-teman, ternyata transgender itu udah muncul dari tahun 1930 loh. Udah lama ya teman-teman ya. Nah mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah nonton The Danish Girl. Tapi oke, kalau misalkan udah ada nonton The Danish Girl, mungkin kalian udah tahu kisah yang akan Kia bawakan ini tuh mau ke arah mana. Tapi ya teman-teman, kita nggak bakal bahas filmnya karena kita akan membahas kisah dari sosok transgender tersebut. Nah jadi Kia akan bawain sebuah kisah dari negara Denmark, yaitu kisah Lily LB yang merupakan wanita transgender pertama di dunia, yang dikenal pertama di dunia gitu ya. Jadi teman-teman, Aina Wegener itu dikenal sebagai Lily LB yang lahir pada tanggal 28 Desember 1882 di Vejle, Denmark. Nah jadi teman-teman, si Aina ini itu merupakan seorang pelukis yang sangat berbakat di zamannya. Nah, tapi ini dia merupakan seorang laki-laki ya, namanya itu Einar, dan ia menghasilkan banyak lukisan yang dikerjakan oleh dia dan juga istrinya, yaitu Gerda. Nah, Gerda ini tuh merupakan istri dari si Einar yang juga merupakan seorang pelukis. Jadi itu mereka tuh profesinya sama teman-teman, suami istri adalah sebagai seorang pelukis. Nah, kisah Einar ini akhirnya berubah menjadi Lily ini itu pada awalnya dikarenakan si Einar ini mengalami gender dysphoria. Nah, apa sih gender dysphoria? Gender dysphoria ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami ketidaknyamanan ataupun ketidakcocokan antara jenis kelamin biologisnya dengan identitas gender mereka, seperti itu ya. Misalnya dia tuh sebenarnya cowok tapi dia nggak sesuai dengan kepribadian seorang cowok, atau bahkan dia seorang cewek tapi dia nggak sesuai dengan kepribadian seorang cewek, bahkan sebaliknya gitu. Nah jadi teman-teman, gender dysphoria ini tuh dialamilah oleh si Einar ini, yang bermula ketika istrinya meminta si Einar ini untuk menjadi model dalam apa ya, dalam lukisnya gitu loh. Pokoknya model untuk istri ini melukis gitu. Tapi teman-teman, kalau kita pikir-pikir ya, agak aneh gitu. Kenapa si istrinya ini nyuruh suaminya untuk jadi model, di mana model itu tuh harus cewek. Jadi teman-teman, ternyata model yang dipersiapkan si istrinya si Einar ini itu udah ada, namanya Anna. Tapi memang si Anna itu berhalangan hadir ya teman-teman, makanya diganti sama suaminya gitu. Nah awalnya si Einar ini sebagai sosok suami gitu ya, dia tuh nggak memenuhi apa yang istrinya katakan gitu. Dia nggak mau lah gitu, ya yang gak usah lah gitu, kenapa harus aku gitu kali ya. Tapi karena kehalusan ataupun kelembutan dari seorang istri tadi membujuk suaminya, alhasil Einar pun mau teman-teman. Singkat cerita, si Einar pun didandan layak wanita, pakai stocking, pakai heels, pakai apa lagi ya, mungkin rambut-rambut ini kali ya, wig ya, terus pakai makeup kayak gitulah pokoknya. Dan hasilnya tuh cantik banget, serius. Udah miripnya kayak cewek aja kayak gitu, memang gak kelihatan cowoknya. Nah, tanpa diduga teman-teman, ternyata di pertengahan ketika sang istri ini sedang melukis seseorang model yang merupakan suaminya, datanglah si Anna. Telat kali kan datang si Anna nih. Begitu Anna datang, Anna tuh kaget, speechless begitu ngelihat si Einar tadi. Dia tuh mengatakan, keluarlah kata-kata dari mulut dia, yaitu kamu pasti seseorang gadis di kehidupan sebelumnya, atau alam telah membuat kesalahan denganmu kali ini. Ya kata-katanya itu secara gak langsung memuji si Einar inilah gitu kan. Memang cantik ya, gimana gak dipuji gitu ya. Nah ternyata teman, balanya ini mulai dari kejadian itu si Einar menyukai pekerjaan tersebut. Jadi bisa dikatakan dia tuh nyaman teman-teman ya. Si Einar ini tuh nyaman dengan profesi dia yang baru, yaitu sebagai seorang model. Dan model tuh model wanita gitu. Nah sebenarnya ini udah mulai agak ke ranah-ranah yang aneh gitu teman-teman. Dikarenakan si Einar ini yang merupakan suami dari si Gerda ini tuh sudah
memiliki rasa kenyamanan yang berlebih dengan sosoknya menjadi seorang wanita seperti itu. Jadi dia merasakan bahwa sisi kewanitaannya itu sudah terperangkap di dalam diri dia gitu. Ternyata teman-teman, pilihan si Einar ini untuk menolong sang istri ini berujung penyesalan bagi sang istri dikarenakan dengan adanya ini si Einar ini merasa bahwa inilah kesempatan yang tepat untuk dia merubah merubah penampilan, merubah gaya, merubah semuanya lah istilah gitu. Dia merasa bahwa ya sebenarnya aku nih cocoknya emang cewek gitu. Aku nggak cocok jadi cowok kayak gitu. Ribet ya. Jadi teman-teman, sudah selayaknya lah ya sebagai seorang istri, yaitu si Gerda ini tuh sudah menarik sang suami agar tidak berada di jalan yang salah lagi gitu. Dia udah mencoba membujuk kayak gitu kan si Einar, tapi memang udah susah teman-teman, karena ternyata dari hal tersebut, dari model kemarin itu, dia tuh memang udah membentuk karakter di diri dia tuh udah kuat banget kayak gitu. Nah jadi teman-teman, ternyata si Einar ini itu memiliki kepribadian ganda. Walaupun dia sudah mencoba untuk mengikuti sang istri, untuk tidak lagi berada di jalan yang salah, tapi di dalam diri dia ini masih memiliki ego yang sangat tinggi untuk tetap berada di zona yang menurutnya nyaman tadi, yaitu menjadi seorang perempuan. Itu juga dituliskan dalam bukunya, yaitu Lily sudah mengetahui hal ini sejak lama, dan begitulah masalahnya. Dan akibatnya ia memberontak lebih keras setiap harinya. Susah ya teman-teman ya kalau memang kita udah terperangkap di sebuah permasalahan yang memang rumit banget ini masalahnya ini. Makin kesini makin kesana ternyata si Einar sudah semakin nyaman dengan kepribadiannya, dan singkat cerita akhirnya sepasang suami istri ini pun pindah ke Paris. Dan ternyata ketika si Einar ini memutuskan untuk pindah ke sana, di sana dia semakin menjadi-jadi nih teman-teman. Karena kan kalau di sana tuh kan dia nggak kenal sama siapa-siapa gitu ya. Jadi dia tuh makin bebas aja untuk dapat mengekspresikan apa yang dia inginkan, apa yang nyaman bagi dia gitu, untuk berpenampilan perempuan gitu. Jadi salah banget sih keputusan untuk pergi meninggalkan Denmark. Dan alhasil teman-teman, si Gerda selaku istri, dia kan gimana ya, kalau Kia lihat tuh dia tuh memang udah membujuk suaminya gitu. Tapi memang mungkin suaminya ini agak susah gitu ya. Dan mungkin sebagai seorang istri, Gerda ini meyakini bahwa oke, pelan-pelan pasti bakal bisa nih kayak gitu kan. Karena dia tahu kan watak dari sang suaminya ini seperti apa. Alhasil teman-teman, si Gerda ini membawa suaminya ini pergi ke tempat saudaranya dan memperkenalkan itu sebagai Lily, bukan suaminya. Kalian bayangin aja. Kenalin, contohnya ya. Kenalin ya Bu, Pak Wo, gitu Bu De, kenalin ini Lily, sahabat aku ya. Dia tuh suami kamu, padahal gimana coba nyesel. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga sering menghadiri acara-acara, tapi si Einar ini sudah menjadi sosok Lily, yaitu sosok perempuan tadi gitu ya. Dan yang mirisnya itu teman-teman, si Lily ini, sosok Lily ini, yaitu suami dari Gerda ini tuh udah sempat menggoda lelaki gitu. Istilahnya sudah muncul ketertarikan di dalam dia terhadap lelaki. Ini kan ribet ya, posisinya dia masih sebagai suami nih. Ribet banget emang. Nah alhasil timbullah perselisihan rumah tangga antara si Einar, yaitu Lily juga, dengan sang istri yaitu si Gerda. Wajar sih ya ribut ya, masalah kecil aja kita tuh bisa ribut, apalagi masalah yang udah serumit ini. Dan karena kemunculan Lily yang sudah sukses mengganti identitasnya sebagai seorang perempuan, Gerda pun memutuskan untuk bercerai. Tapi itu memang pilihan yang tepat sih teman-teman. Ya kalian bayangin aja, kalian tuh hidup berdampingan masih beberapa tahun ke depan, pasangan kalian tapi sukanya sama lelaki, sama cewek gitu, sejenis sama kalian kan nyesek ya. Jadi lebih baik dia melepaskan dari. Tapi nggak dapat dipungkiri ya teman-teman, si Gerda ini itu juga merasa bersalah gitu. Dia tuh sering dihantui dengan pikiran-pikiran bahwasanya nih suami aku ini bisa kayak gini tuh gara-gara aku yang suruh dia jadi model, gara-gara aku yang bujuk dia jadi model gitu. Padahal awalnya dia tuh nggak mau kayak gitu. Tapi ya apa mau dibuat lagi, nasi udah jadi bubur, semuanya sudah terlanjur gitu ya. Jadi alhasil mereka memang harus menjalani kehidupan yang baru. Jadi teman-teman, sampailah di titik bahwasanya Einar ini memang ingin sekali menjadi wanita seutuhnya sampai dia putus asa. Dan hasil ya teman-teman ya, karena dia udah overthink nih tiap hari, mungkin pagi, siang, sore, malam, dia tuh udah mikirin terus gimana caranya aku bisa menjadi wanita seutuhnya gitu. Bukan hanya dari luar aja, bukan hanya dari orang ngelihat aku cantik aja, tapi memang dari dalamnya juga aku ini bisa menjadi sosok wanita yang seutuhnya, bisa melahirkan, bisa punya anak dan segala macam halnya. Alhasil karena dia udah merasa rumit banget dengan hidupnya, dia pun menentukan tanggal untuk bunuh diri. Bukan untuk ditiru ya teman-teman ya.
Jadi dia tuh menentukan tanggal untuk bunuh dirinya itu pada tanggal 1 Mei 1930. Kasian ya sebenarnya. Jadi ya teman-teman ya, hari ke hari dia tuh percaya bahwasanya dia itu memiliki jiwa wanita yang terperangkap dalam tubuh pria. Jadi bisa dikatakan dia tuh memberontak terus tiap hari kayak gitu. Kasian sih sebenarnya, gimana ya bilangnya ya? Ya kasian lah teman-teman. Semoga kita dan juga orang-orang di sekitar kita itu dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Amin, amin. Nah, tibalah pada Februari 1930 di mana Einar ini mengetahui ada dokter di Berlin yang mungkin bisa membantu dia. Membantunya ini dalam artian merubah kelaminnya seperti itu ya. Nah, dokter ini pun merupakan dokter seksolog yang akan segera mengawasi operasi pengangkatan alat kelamin dari Einar. Nah, diperkirakan bahwa sosok Einar ini lebih dikenal sebagai Lily, kita sebut aja Lily ya. Ini sudah melakukan 4-5 kali operasi, teman-teman. Kebayangkan ya. Dan dia tuh rela mengorbankan apapun demi dia bisa menjadi seseorang wanita seutuhnya. Tapi teman-teman, awalnya nih proses operasi dia itu yang 1-4 tuh lancar banget, udah lancar gitu. Dia semakin pede aja nih, kayaknya keinginan aku dan goals aku ini kayak bakal tercapai gitu. Nah tapi ternyata operasi terakhir itulah yang mengantarkan si Einar ini ke kematiannya gitu teman-teman. Jadi Lily ini meninggal karena kelumpuhan jantung yang disebabkan oleh penolakan organ. Kira-kira 3 bulan setelah melakukan operasi ganti kelamin yang kelima tadi, dan terakhir pada Juni 1931. Jadi teman-teman ya, operasi tersebut itu melibatkan pencakokan rahim ke dalam tubuhnya dengan harapan dia bisa melahirkan seorang anak. Dan ternyata nggak bisa gitu ya. Ternyata semuanya berakhir sia-sia seperti itu. Dan tanggal dia untuk bunuh diri udah nggak jadi. Alhasil dia meninggal ketika dia sedang berikhtiar untuk merubah kelaminnya, istilah seperti itu. Inilah kisah akhir dari perjalanan hidup sosok transgender yang dikenal pertama kali di dunia. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki keinginan untuk dapat merubah apa yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Jadi teman-teman, Kia ingatin lagi buat teman-teman ambil positifnya, buang negatifnya jauh-jauh ya. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya teman-teman, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan masih sering ya, istilahnya kayak ya udah kita dalam teman-teman slating ya gitu. Misalnya anak sekolah, SMA gitu. Kuliah mungkin jarang kan. Tapi SMA lah, kita bilang SMA. Kita ini punya teman cowok. Mungkin memang agak sedikit gemulai kayak gitu ya. Tapi kita sebagai teman, kita tuh mensupport kegemulaiannya itu kayak gitu. Mungkin kita pakein dia kerudung atau kita dandanin layaknya cewek kayak gitu kan. Nah, ini tuh perlu hati-hati teman-teman. Kita tuh nggak tahu hati seseorang. Bisa jadi gara-gara kita dia bisa nyaman, makanya tuh harus penuh hati-hati kayak gitu. Atau enggak kita nggak usah dibicara teman kita yang udah memang punya sisi gemulai gitu. Kita bicara teman-teman kita yang kelihatannya macho, yang kelihatannya memang laki banget gitu ya. Kita nggak tahu gitu sisi orang itu tuh gimana sebenarnya. Makanya jangan pernah coba buat kalian gimana ya istilahnya. Walaupun itu konteksnya bercanda, tapi jangan pernah deh, jangan. Karena cerita di balik transgender ini kan awalnya juga karena ingin menolong sang istri gitu kan. Nah walaupun niat kita juga konteksnya bercanda, tapi sekali lagi jangan teman-teman ya. Itu tingkat orang yang udah dewasa bisa berubah pikirannya. Apalagi kalau misalnya kalian punya adik atau ponakan atau sepupu yang masih kecil-kecil, terus kalian udah iniin aja gitu, pakein aja kerudung dan segala macam, buatlah dandanilah dia dari cewek ke cowok, dari cowok ke cewek. Terus kalian ketawa, hahaha, hihihi, buat video bareng segala macam. Wah, itu miris ya lihatnya teman-teman. Dikarenakan gini, kalau misalnya balik lagi, kenyamanan, titik nyaman seseorang itu kita nggak ada yang tahu. Ini bukan tentang perasaan aja ya, ini tentang ini juga termasuk gitu. Jadi hati-hati dalam bertindak. Kalau kalian mau bercanda, masih banyak candaan-candaan yang lain, masih banyak cara-cara yang lain untuk bisa buat orang ketawa. Gak harus dengan melakukan hal yang berujung sia-sia, seperti yang dialami oleh Lily LB. Sekian teman-teman cerita Kia pada hari ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Kalau teman-teman misalnya ada saran next videonya mau bahas apa, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Easy to you, easy to understand, and see you!